Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang manajemen resiko hukum. Baiklah, untuk selanjutnya mari kita simak video berikut. Manajemen resiko hukum adalah resiko dari ketidakpastian tindakan atau tuntutan hukum atau ketidakpastian dari pelaksanaan atau interpretasi dari hukum, kontrak atau peraturan. Di beberapa negara, resiko hukum disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah masalah properti dan kepahilitan. Resiko di suatu negara umumnya berbeda dengan negara lainnya. Ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhi syarat syah, kontrak, pengikat, atau yang tidak sempurna. Untuk yang selanjutnya adalah materi identifikasi resiko hukum. Identifikasi resiko hukum diidentifikasi menjadi dua. Yang pertama, resiko hukum yang dapat diidentifikasikan, diukur, bahkan dapat dipersiapkan sebelumnya sejak tahap awal proses kegiatan dilakukan. Sedangkan yang kedua, resiko hukum yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, bahwa resiko tersebut dapat dianggap suatu bentuk resiko hukum yang dapat diwaspadai sehingga kemudian hari menimbulkan kerugian yang cukup besar baik secara material maupun berkaitan dengan resultasi bank. Manajemen resiko hukum yang memiliki beberapa fungsi penting di dalam pelaksanaan kegiatan perbankan yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen resiko hukum potensial. Mengenai manajemen resiko hukum potensial adalah penjelasan mengenai fungsi penting dari manajemen resiko dalam menggunakan potensial resiko. Kerugian artinya berupa untuk mengidentifikasi dan menganalisis resiko murni dihadapi oleh perusahaan. Yang kedua, melakukan evaluasi resiko potensial. Dalam proses ini akan menentukan resiko-resiko mana yang memerlukan perlakuan dan bagaimana prioritas perlakuan atas resiko-resiko tersebut. Kemudian setelah menemukan potensi resiko dan mengevaluasinya, maka selanjutnya adalah memilih teknik atau cara yang tepat untuk menentukan kombinasi dari teknik-teknik yang tepat digunakan untuk mengulangi kerugian. Maka tugas dari manajer resiko memiliki peranan dalam hal ini, yaitu memilih salah satu yang paling tepat untuk mengulangi suatu resiko atau memilih suatu kombinasi dari cara-cara yang penting tepat untuk mengulanginya. Yang ketiga, memilih teknik atau cara yang tepat atau menentukan kombinasi dari teknik-teknik yang digunakan. Selanjutnya, sistem pengendalian risiko hukum. Pengendalian risiko dilakukan oleh bank untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank antara lain dengan cara lindung nilai atau hedging, dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penutupan asuransi, pembelian garansi, melakukan sekuritisasi aset, dan menggunakan instrumen kredit derivatives, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian. Pengendalian risiko hukum antara lain, yang pertama, Satuan Kerja Bidang Hukum Legal Department harus melakukan review secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian atau agreement antara bank dengan pihak lain. Yang kedua, dalam hal bank menerbitkan garansi seperti netting agreement, collateral pledges, dan margin sales, maka hal tersebut harus didukung oleh efektivitas dan enforceability dokumen hukum. Yang ketiga, bank harus meningkatkan pengendalian risiko hukum untuk memastikan kesesuaian antara operasional, kepatuhan terhadap prosedur internal, kualitas laporan keuangan, efektivitas, dan efisiensi sistem informasi manajemen risiko. Kebijakan prosedur dan penetapan limit pada risiko hukum. Adapun kebijakan prosedur dan penetapan limit pada risiko hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama,
bank harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan risiko hukum secara tertulis dan disesuaikan dengan strategi usaha bank. Yang kedua, prosedur untuk mengendalikan risiko hukum tersebut harus disetujui oleh direksi dan dikomunikasikan kepada seluruh jenjang organisasi sehingga prosedur tersebut dapat diterapkan secara efektif. Yang ketiga, bank harus memiliki dan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru. Yang keempat, bank harus memiliki satuan kerja atau kelompok petugas yang berfungsi sebagai legal watch untuk menyediakan analisis atau advis hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi. Yang kelima, satuan kerja atau bagian hukum, satuan kerja manajemen risiko, dan satuan kerja operasional harus secara bersama-sama menilai dampak perubahan ketentuan atau peraturan tertentu terhadap eksposur risiko hukum. Yang keenam, bank harus memiliki kode etik yang diberlakukan kepada seluruh pegawai pada setiap organisasi guna meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan intern maupun ekstern. Yang ketujuh, bank harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat atau pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan ekstern dan intern serta kode etik internal bank. Dan yang terakhir, bank harus melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan dan prosedur pengendalian risiko hukum secara berkala sesuai dengan perkembangan eksternal dan internal bank, seperti perubahan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pembahasan selanjutnya, penerapan resiko hukum. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 5/21/DPNP tanggal 29/9/2003 mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum SEBI 5/21/DPNP, setiap bank diwajibkan penerapan manajemen risiko hukum dalam setiap kegiatan perbankan yang dilaksanakan. Risiko hukum menurut SEBI 5/21/DPNP adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunaan yang tidak sempurna. Bank Indonesia telah menetapkan penyebab risiko hukum yakni 1. Tuntutan hukum. Dalam melaksanakan aktivitas perbankan, bank tidak akan lepas dari keluhan nasabah yang merasa kecewa terhadap layanan yang diberikan oleh suatu bank. 2. Tiadaan peraturan yang mendukung. Dalam hal ini, tidak ada peraturan yang secara tegas mengatur masalah tersebut, tentunya dapat dilakukan penemuan hukum oleh hakim. Hakim dianggap tahu akan hukumnya adalah urusan hakim dan bukan soalnya kedua belah pihak. 3. Kelemahan perikatan. Perjanjian sah mengikat para pihak bila mana telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, yakni bila mana telah ada kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, ada suatu hal tertentu dalam kurung objek tertentu, dan ada kasus dalam kurung sebab yang halal. Sekian presentasi yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.